Oke, baik. Bagaimana kabarnya ibu-ibu juri? Alhamdulillah baik. Oke, jadi perkenalkan nama saya Rafasya dan saya Hanafi di dalam proyek Gabung dalam tim Santalian. ya, dan kami memiliki produk yang bernama e-watery atau Smart Plant Watering System. Sebelum dimulai, rasanya suasana di sini tampak bersemangat karena dilihat dari ibu-ibu juri juga sudah bersiap untuk mendengarkan. Siap untuk dilanjutkan? Siap. Mana masalah? Jadi latar belakang awalnya ketika kami ingin membuat produk ini, kami melihat bahwa bidang agrokompleks, di mana bidang perkumpulan antara pertanian, perkebunan, dan juga peternakan, itu tampaknya kurang diminati oleh anak muda zaman sekarang. Oleh karena itu, kami menggabungkan sistem teknologi IoT dengan bidang agrokompleks. Wateri dikembangkan untuk menjawab tantangan optimasi, otomatisasi, efisiensi, dan optimalisasi sistem penyiraman tanaman. Dan e-watery juga, kalau misalkan nih ibu-ibu juri kayaknya di rumah lagi sibuk banget gitu sampai gak bisa nyiram tanaman, e-watery juga bisa untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Kita lanjut. Oke. Nah, sebenarnya Internet of Things itu apa sih, atau konsepnya tuh kayak bagaimana? Nah, untuk Internet of Things itu sendiri, Internet of Things itu menyambungkan sinyal internet ke perangkat fisik. Jadi kita hanya memerlukan sinyal internet untuk mengontrol perangkat fisik. Jadi lebih praktis, betul Ibu Juri. Jadi kita bisa mengontrol dari HP, bisa dari laptop, bahkan bisa dari komputer. Hanya bermodalkan WiFi dan internet saja. Lanjut, bisa. Oke. Di sini ada desain arsitektur dari e-watery-nya. Di sini kita punya desain untuk basic e-watery-nya. Ibu, boleh mendekat? Jadi di sini kita punya si kotak e-watery-nya. Di sini kita ada komponen yang bernama Raspberry Pi. Lalu ini ada power module yang fungsinya dia untuk menyalurkan power ke Raspberry Pi-nya ini. Lalu ada relay yang fungsinya untuk seperti switch. Jadi dia mengontrol kapan nyala atau matinya dari pompa yang bekerja. Lalu di bagian sini ada LCD display 16 karakter kali 2 baris, dan di sini juga ada real time clock yang fungsinya dia bisa mendeteksi default jamnya. Jadi kita bisa tahu kapan dia bisa nyala, kapan dia bisa mati. Oke, kita tunggu. Dan di sini kalau misalkan dilihat, ini ada power supply. Power supply itu kita dari PLN-nya sendiri, jadi melewati stop kontak yang ada di sini. Lalu pompanya di sini kita ibaratkan sebagai lampu yang ada di sini. Nah, tunggu sebentar. Ini kita bisa aktifkan secara spontan seperti ini. Ya. Ada juga yang terjadwal Jadi, yang ditampilkan di sini. oke, baik, sebentar. Jadi di dalam Raspberry Pi ini kita dapat menjadwalkan kapan pompanya itu bisa berbunyi atau menyala dan kapan bisa mati. Oleh karena itu, jadi ini sangat cocok untuk kebutuhan di rumah, karena misal kita lupa nyiram tanaman atau bagaimana, itu bakal sangat terbantu sekali. Nah, untuk memenuhi kriteria manufaktur, kita di sini merancang body dan juga covernya dengan menggunakan 3D printer. Seperti yang terlihat di sini, ini menggunakan 3D printer. Yang body putih ini juga menggunakan 3D printer. Yang di sini juga menggunakan 3D printer untuk bodinya, dan juga covernya juga menggunakan 3D printer. Dan ini video proses dalam pembuatan 3D printernya. Boleh Musa? Silakan, saya serahkan kepada Musa. Utama dari produk ini. Ini ada produk ada produk e-water ini.
terdapat SPIP, relay, dan LCD. Lalu ada pompa DC 12 volt. Lalu di sini keran solenoid, fungsinya untuk membuka dan menutup aliran air. Lalu di sini ada sensor flow untuk mengukur volume yang dikeluarkan. Selanjutnya, saya akan memperagakan cara kerjanya di video berikut. Jadi di sini dia menyala sesuai jadwal. Dan bisa berhenti saat airnya. Di sini ada proses desain casing. Di sini proses cetaknya. Nah, di sini bisa diakses lewat WiFi dan internet. Ada basis datanya, data aktivitas pompanya, ada tombolnya di sini. Jadi di sini kita bisa setting volume airnya, setting volume intervalnya, dan setting waktu aktifnya. Jadi di sini kita bisa kontrol pompanya secara spontan, lalu penyiramannya terjadwal sesuai interval, akses WiFi untuk ke dashboard dan setting interval penyiraman, setting volume maksimum penyiraman, setting periode maksimum saat penyiraman, dan juga basis datanya. Ini masih perintisan awal. Untuk pengembangan lanjutan kita bisa menyambungkannya ke uplink internet, pengembangan server terpusat melalui internet, multi-point e-watery yang terhubung ke server pusat, dan penggunaan e-watery yang skala lahannya lebih luas. Udah boleh Q&A belum ini? Boleh. Makasih, masih. Sebentar. Saya akan bagakan dulu. Oke. Ayo. Seperti ini kalau spontan. Ibu juri mau coba dinyalakan. Oke. Jadi itu Silakan. nanti dulu. Saya mungkin tanya-tanya dulu sebetulnya kalau konsep ini udah pernah dipakai di industri rumah tangga atau masih kayak percobaan ini? Ya, atau Realnya ya? Realnya ini masih percobaan awal, jadi semakin pengembangan berlanjut bisa aja ini digunakan di Rumah tangga. Jadi data-data ini juga belum real di kegiatan sehari-hari gitu. Data-data ini yang seperti volume air itu sudah real time. Jadi ketika kita bisa tahu volume air Udah. keluar tuh berapa mili sih Udah. sebenarnya. Jadi ini masih skala prototipe ya? Skala prototype. Kalau untuk pengembangan webnya sendiri itu kalian pakai platform Blink atau Kijerayu atau apa, atau kalian coding sendiri untuk webnya, monitoringnya? Kita coding menggunakan JavaScript untuk frontend-nya. Frontend-nya. Iya. Oke. Berarti kalian ini nggak pakai platform yang udah ada ya? Kan bisa kalau platformnya udah ada kayak Blink, Kijerayu udah ada dashboardnya sendiri ya? Untuk backend-nya menggunakan C#. Menggunakan C# backend-nya. Ya. Berarti ya poin plusnya ya kalian emang untuk webnya mendevelop sendiri dan coding sendiri gitu ya. Ya. Saya penasaran sama volume air yang dicatat di sini. Cara ngevalidasi dia nilainya segitu gimana ya? 116,33 ml. Dia diukur lewat sensor flow ini. Gimana cara ukurnya? Jadi sensor flow ini dia akan mengatur arus air yang dialirin dari pompa di sini, dari pipa masuk ke sini. Nah, seberapa besar arus airnya dia akan terhitung di sensor flow ini. Arus air. Arus airnya. Gimana Ibu? Masih ada Yang Bukan arus ya? Coba lihat satuannya apa? ini oh, berarti untuk Liter. ya mengkonversi ke mililiter. Dari apa?
Ya, dia intinya mengkonversi aliran yang mengalir di sini Jadi ke dari volume. jadi Dataran dari volume. takaran air yang ada di sini, kita mengambil, misal kita di sini ambil contoh data 116 ml. Nah, sebenarnya air yang ada di sini tuh akan terambil terus dan dia akan menghitung seberapa banyak air yang masuk ke keran solenoid yang ada di sini. Jadi dia fungsinya akan memompa terus, lalu dia akan menghitung nih, oh berapa sih yang masuk ke tanamannya, seperti itu. Barangkali Bu Juri mau mencoba gitu. Let's gimana gimana? Di sini ada nyalakan komputer di sini. Ini berhenti berapa menit? Tergantung Kita- kita yang setting. Iya, tergantung settingnya. Ini paling berarti bisa berjam-jam begitu ya? Bisa, Kalau butuh lahannya yang besar gitu ya. bisa saja. Bisa berjam-jam, bisa berhari-hari malah. Ya, tergantung airnya sih. Ya. Kalau airnya habis gimana? Kalau airnya habis, Ada sistem notifikasi nggak kalau misalkan airnya surut gitu atau misalkan kurang dari Misalkan berapa? biasanya kalau misalkan airnya mulai habis, bisa alatnya tuh akan menghitung. Jadi, oh ini airnya udah habis, berarti kita harus isi lagi seperti itu. Ada notifikasi nggak misalnya ke penggunanya? Nah, kalau notifikasi itu akan di pengembangan selanjutnya. Oh, berarti di next Di feature next, works-nya. ya di pengembangan lanjutan. Oke. Tapi sementara di sini berarti udah bisa menjadwalkan begitu ya Ya, sudah. terkait kapan dia harus menyiram. Ada lagi pertanyaan Ibu Juri? Saya penasaran sama 3D printer sih, kalian bikin sendiri? Ya, kita mau Atau ada, mengkonsep mendesainnya lewat Onshape. kenapa dipilih desain ini? Karena desain ini yang pertama, e-watery itu sebagai ini peragaan kecil dan lubang-lubang yang di sini pastinya kita gunakan biar nggak ada yang bisa ada kabel-kabel yang keluar. Kalau Nanti desain compactnya nanti gimana sih? Ini kan masih ada yang keluar-keluar nih. Iya. Misalkan yang benar-benar coat dan fit in itu yang kayak gimana? Ini mungkin Oh ini. ya, Oh yang fit innya yang ini. ya Kenapa yang ini nggak ketutup Iya, saya pikir LCD ini? ada bagian. Ada alasannya nggak kenapa belum dibikin packagingnya atau nggak ditutup gitu dengan wadah ini sekalian gitu? si LCD-nya kenapa gak ditutup gitu ya Bu ya? Iya, gitu kan maksudnya kan sebenarnya kan bisa kan Nggak water di resistant iya. kalau LCD. Jadi kan ini ditutup nih dengan wadah gitu kan. Jadi nanti yang terlihat di sini hanya layar gitu. Ada alasan nggak kenapa nggak ditutup gitu Untuk alasannya, desainnya? oh desainnya, Hmm. ide menarik dari Bu Jurinya. Kenapa LCD-nya nggak ditutup? Sebenarnya untuk LCD-nya ini dia untuk menunjukkan waktu dan statusnya kan. Hmm. Mungkin kalau misalkan nanti kita akan redesign, mungkin terima kasih Bu. Iya. atas sarannya. Ya, saran. Ya, jadi kan takutnya kena cipratan air dan sebagainya karena kan ini juga nggak water resistant.